Halo semuanya, kita akan segera memulai webinar ini dalam 1 menit ke depan. Kita kasih waktu 1 menit agar yang lainnya bisa bergabung dan kita bisa memulai webinar. Halo semuanya, nama saya Amy Boulanger. Saya adalah Executive Director untuk IRMA, Initiative for Mining Assurance. Terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk webinar ini hari ini terkait rancangan baru standar IRMA untuk konsultasi. Kalau Anda ikut bergabung dan ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang kami tawarkan hari ini, silahkan ke bawah layar Anda, kemudian cari tombol interpretation, ada bola dunia di bawah layar, Anda bisa memilih bahasa yang dikehendaki dan pilihan bahasa yang kami tawarkan untuk hari ini. Boleh bahasa Inggris, Mandarin atau Chinese, Rusia, dan bahasa Indonesia. Silahkan ke bawah layar, pilih bahasa yang dikehendaki untuk mendengarkan terjemahannya hari ini. Sambil kita menawarkan webinar ini, Anda bisa mengetik pertanyaan. Sepanjang jalannya acara webinar ini, silahkan tambahkan kalau ada pertanyaan di kotak question and answer, dan kita akan mencoba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang diajukan dalam webinar ini. Yang tidak bisa kami jawab pertanyaannya akan kami kirimkan lewat email jawabannya. Akan mudah kalau mengetik pertanyaannya dalam bahasa Inggris karena para penerjemah kita akan secara verbal melakukan terjemahan secara simultan dan tidak akan bisa menulis ulang pertanyaan yang masuk dalam bahasa selain Inggris. Tapi kalau Anda memang menulis dalam bahasa lain selain Inggris, kita akan merespon lewat email. Jadi kita akan terima semua pertanyaan, tapi kita akan prioritaskan kalau ada pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Inggris. Terima kasih semua sudah bergabung hari ini untuk Initiative for Mining Assurance IRMA di dalam konsultasi publik terbuka kami untuk mengupdate standar dari IRMA. Jadi, kita akan dalam 1 jam ke depan memberikan pengetahuan untuk yang baru terkait IRMA, apa itu IRMA, dan apa yang terjadi dengan sistem dari IRMA. Kenapa kita melakukan revisi dari standar IRMA untuk jaminan pertambangan yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi semasa konsultasi waktu ini dan apa saja dokumen yang bisa Anda revisi. Untuk melihat draftnya, kita akan sampaikan beberapa hal yang spesifik terkait perubahan di dalam dokumen tersebut dan bagaimana Anda bisa bertanggung jawab untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada IRMA. Kita akan sampaikan bagaimana keputusan akan diambil, juga masa transisi antara versi yang lama dan versi yang baru, lalu kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari sisa waktu yang ada. Untuk Anda semua yang sudah mendaftarkan diri untuk webinar kita yang kedua, kita ada webinar berikut yang terjadi 8 jam dari sekarang, jam 2 siang waktu London, 3 siang waktu Paris, 4 sore waktu Johannesburg. Webinar sama persis dengan yang saat ini dengan zona waktu yang beda untuk memberikan kenyamanan siapapun. Tentu Anda tidak akan ingin mendengarkan hal yang serupa, tapi semua kami sambut baik kalau ada yang ingin mendengarkan. Jadi konten yang berikutnya juga sama yang akan disampaikan. Kenapa kita menyelenggarakan webinar kali ini? Karena IRMA baru saja merilis 2 standar draft untuk pertambangan yang bertanggung jawab, yaitu untuk draft standar untuk pertambangan bertanggung jawab dan proses mineral dan draft chain of custody standard yang akan dilakukan terkait dengan standar yang dibutuhkan dan memberikan wawasan terkait dokumen-dokumen tersebut, bagaimana Anda bisa berpartisipasi dan nanti kita akan kasih waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi secara singkat, apa itu sistem IRMA? Kalau Anda masih baru, IRMA adalah sebuah standar yang menjelaskan praktek-praktek terbaik untuk situs lokasi pertambangan skala besar dan sudah dikembangkan selama 16 tahun sekarang lewat sebuah proses pemangku kepentingan yang besar dengan
masyarakat yang terdampak oleh pertambangan, LSM, serikat pekerja, perusahaan pertambangan, para pelanggan mereka, investor mereka, akademisi, pemerintah, institusi pemerintah dan internasional, dan dalam diskusi dan perdebatan selama 1 dekade, standar IRMA yang muncul di 2018 dibuat, lalu kemudian kita sudah mengupdate-nya. Selain daripada standar itu sendiri, IRMA adalah sebuah sistem untuk mengukur pencapaian mentaati standar tersebut dan juga satu set peraturan, pedoman, bagaimana hal tersebut ada, termasuk kunjungan ke lapangan, ke tempat pertambangan-pertambangan, memberikan input kepada pemegang hak dan juga para pekerja tambang dan pemangku kepentingan lainnya. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Sistem IRMA adalah yang paling ketat dalam hal standar, menunjukkan ekspektasi untuk lebih baik lagi pertambangan bertanggung jawab, lebih kuat dari undang-undang yang dimiliki sebuah negara, tapi kita menggunakan scoring tool. Jadi tambang bisa masuk dimanapun mereka dalam perjalanannya untuk ke sebuah tanggung jawab sosial, lingkungan hidup, melakukan tolok ukur untuk peningkatan dengan berjalannya waktu, dan kami menyambut semua pertambangan dari seluruh dunia untuk ikut bergabung dan melihat nilai dari meningkatkan praktek-praktek ini. Ini bisa digunakan apakah sama untuk litium, nikel, emas, koper, besi, atau untuk berbagai bahan materi lainnya dengan beberapa pengecualian terkait asesmen dari kinerja di lokasi tambang. Jadi Anda tidak akan mendengarkan kami bicara soal IRMA mencapai sebuah upaya mendekati perusahaan, tapi perusahaan bisa menaruh lokasi pertambangan mereka melalui sebuah ulasan independen dan bisa menunjukkan kinerja mereka di seluruh kinerja yang mereka jalankan. Dan sistem IRMA dijalankan oleh 6 hal, yang ada 6 dewan direksi di dalamnya, yang membuat IRMA bisa bertanggung jawab untuk kesemuanya. Konten dalam standar IRMA bukan sesuatu yang ditulis secara baru oleh sekretariat IRMA atau dewan direksi, tapi ada sebuah komitmen untuk bisa melihat matriks yang ada untuk praktek terbaik secara global, termasuk panduan uji tuntas OECD, prinsip-prinsip panduan PBB terkait bisnis dan hak asasi manusia, konvensi organisasi buruh internasional ILO, dan juga Transparency Initiative dan juga banyak lagi. Jadi kalau Anda melihat standar IRMA termasuk untuk AT, transparansi industri ekstraktif, maka Anda bisa melihat standar-standar yang ada. Artinya banyak sekali pertambangan yang melakukan hal ini merupakan peluang untuk bisa mendapatkan kredit yang bagus atas pekerjaan baik yang sudah Anda lakukan dalam pekerjaan ini. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan atensi terkait matriks ini, kita bekerja keras untuk bisa menggunakan praktek terbaik ini dalam standar IRMA. Fundamental dari IRMA adalah kita tidak membicarakan isu, bukan melindungi K3 dari para pekerja, bukan melindungi air atau hak-hak masyarakat adat, atau kita menangani kualitas udara untuk komunitas di sekitar lingkungan tambang. Tapi ini adalah ukuran dari secara komprehensif bagaimana sebuah pertambangan bekerja untuk meningkatkan transparansi untuk dampak nilai yang baik dan juga praktek terbaik dari sebuah pertambangan. Mereka menggunakan bahan materi di pertambangan dari yang kita miliki, kita mengetahui dampak-dampaknya, kita ingin memberikan peningkatan terkait dampak apa saja yang bisa terjadi, meningkatkan upaya untuk masyarakat dan komunitas bisa memberikan manfaat, mendapatkan manfaat dari hal ini. Secara singkat akan saya sampaikan bahwa ini bukan semata-mata standar yang menetapkan standarnya, tapi sama penting tentang bagaimana Anda bisa melakukannya di lapangan. Dalam sistem IRMA, audit pertambangan ini diumumkan, siapapun bisa berpartisipasi dalam audit dan menyampaikan perspektif masing-masing. Ada auditor melakukan
peninjauan, bagaimana mereka berkinerja dengan standar dan dokumen akan mendukung, lalu kemudian melakukan kunjungan ke lapangan, bicara dengan para pekerja tambang, komunitas, pemangku kepentingan lain, termasuk para pemegang hak adat, dan mereka bisa membuat sebuah audit report, rancangan audit yang akan nanti bisa disampaikan secara publik dan kemudian nanti dibuat publik sehingga orang bisa memahami upaya yang dijalankan perusahaan pertambangan tersebut, komitmen untuk meningkatkan diri dengan berjalannya waktu. Seperti saya sampaikan, kita menggunakan scoring tool, setiap bab ini memiliki nilai scoring dan setiap upaya yang disampaikan ini bisa dibagikan dengan transparansi IRMA, di mana perusahaan bisa berbagi skor. Ada IRMA 50, IRMA 75, 50%, 75% dalam 4 area utama dari standar IRMA dan secara substansial memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dan IRMA 100 memenuhi kesemuanya secara keseluruhan. Seperti saya sampaikan, komitmen IRMA di sini adalah untuk tata kelola yang baik, untuk memberikan setiap perumahan yang ada di dalam tata kelola IRMA untuk menjadi lebih bernilai, bermanfaat untuk semua. Ini adalah standar pertambangan dari 6 lembaga yang masing-masing sama dengan memiliki hak veto satu sama lain dari rumah ini. Jadi kalau ada dari 6 rumah ini yang menghentikan sesuatu karena dewan direksi IRMA, mereka tidak akan meninggalkan satu rumah pun. Mereka ingin memberikan nilai, keyakinan, dan meningkatkan kepercayaan untuk semua dan menciptakan nilai lebih untuk kesemuanya. Untuk membawa Anda lebih up to date terkait dengan IRMA sebelum kita beralih apa yang menjadi standar baru IRMA, Anda bisa melihat pemerintah dan lembaga internasional merujuk IRMA sebagai panduan untuk praktek terbaik dan ini membuatnya lebih bermanfaat bagi perusahaan yang datang yang ingin melihat apa ekspektasinya dari struktur hukum karena inisiatif relawan seperti IRMA ini tidak akan lebih penting atau menggantikan peran paling penting dalam undang-undang pemerintah. Kita adalah pendukung bagi pemerintah dan juga pengaturan yang dibuat oleh semua operator. Para pembela hak-hak masyarakat adat merujuk juga pada IRMA dan memiliki juga kedaulatan tersendiri untuk masyarakat dan lahan adat dan ini harus juga memiliki persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan FPIC dan juga kita merek terkemuka yang membuat mobil, perhiasan, infrastruktur, angin, elektronik, semua ingin menggunakan IRMA untuk due diligence mereka untuk memahami rantai pasokan dan mengurangi dampak buruknya. Para pemain di sektor keuangan meninjau investasi mereka sehubungan dengan dukungan IRMA sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial. Serikat pekerja menggunakan pelatihan kepada para anggotanya terkait K3, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan mengikuti standar IRMA. Dan juga kita bisa melihat masyarakat yang terkena dampak dan aktivis dari LSM merujuk pada IRMA dan agar memenuhi ekspektasi perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan pertambangan juga meningkatkan nilai yang lebih dengan mendapatkan ekspektasi yang lebih baik dan membuat semua kompetitor yang tidak akan memiliki komitmen dan meningkatkan praktek mereka. Dengan komitmen ini dan layanan yang akan dibawa oleh IRMA, saat ini lebih dari 100 situs pertambangan yang dijalankan oleh 78 perusahaan pertambangan yang beroperasi di banyak sekali negara yang mendaftarkan semua material-material mereka ke dalam sistem audit yang independen yang saat ini sedang dijalankan di Asia, Afrika Selatan, Senegal, Mozambik, Brazil, Chile, Meksiko, Argentina, Zimbabwe. Kami tentunya dengan senang hati mengundang lebih banyak perusahaan pertambangan maupun negara-negara lainnya untuk turut bergabung dengan ini sehingga kita bisa mendorong praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab khususnya dalam hal sourcing atau pencarian bahan baku. Dan kita harapkan hal ini akan menciptakan pembagian keuntungan atau manfaat yang lebih adil. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan revisi ini, namun saya berikan kesempatan kepada Ibu Michelle Smith untuk menjelaskan.
Saya akan membahas sedikit tentang mengapa kita harus menjalankan revisi saat ini. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Mungkin alasan terpentingnya adalah kami ingin memastikan bahwa standar kita yang saat ini sedang diterapkan dapat terus memasukkan dan mengakomodir masukan dari sektor-sektor ini. Kami juga ingin memastikan bahwa standar dan sistem yang sudah diterapkan saat ini dapat terus menciptakan hasil-hasil positif yang sejalan dengan visi dan misi kita, dan terus mencerminkan sains termutakhir dan juga komitmen-komitmen termutakhir yang dilakukan di seluruh dunia, yang seringkali berasal dari program-program yang disebutkan oleh Eme tadi, apakah UN atau AFC atau UNESCO, dan organisasi-organisasi lainnya. Kami ingin memastikan bahwa standar-standar ini tetap bersifat jelas dan mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dan kami belajar banyak dari audit pertama yang telah dilakukan dan karenanya kami masukkan semua masukan dan pembelajaran ke dalam proses ini. Terakhir, kami juga ingin memastikan bahwa seiring perkembangan standar, kita harus terus mengupdate standar kita menjadi yang terdepan dan khususnya bisa bermanfaat untuk mengatasi isu lingkungan dan sosial. Saya eh, sebagai anggota Sebagai anggota komunitas, Irma selalu bekerja keras untuk memperbaiki sistem kami agar bisa memenuhi ekspektasi ISIL. Kami mengikuti praktik baik yang telah ditetapkan oleh ISIL, khususnya di dalam Standard Setting Code for Good Practice. Dan paling tidak, hal ini mewajibkan kita untuk mengupdate standar kita setiap 5 tahun sekali dengan menjalankan konsultasi publik. Hal ini membantu kami untuk memastikan bahwa kami mengakomodir semua suara stakeholder atau pemangku kepentingan dan terus melihat apa praktik terbaik yang ada dan terus memastikan semua dilaksanakan dengan baik. Kami mulai pada awalnya dengan hal-hal yang sederhana, yaitu standar untuk pertambangan bertanggung jawab. Kemudian kami buat draft standar lagi, yaitu yang akan segera diluncurkan untuk konsultasi publik, dan kami telah melakukan piloting di beberapa organisasi. Yang pertama adalah terkait dengan sisi depan atau baris depan dari sektor pertambangan, yaitu eksplorasi dan pengembangan. Yang kedua, terkait dengan proses penambangan itu sendiri. Di dalam draft standar ini, kami telah menggabungkan beberapa standar menjadi satu standar terintegrasi, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam draft ini ada yang menyebutkan aplikabilitas, yaitu memastikan bagaimana para pengguna itu mudah memahami bagaimana cara menerapkan standar-standar ini, baik di tahap awal pertambangan, pada tahap operasional, hingga pada akhir tahap pertambangan. Di dalam proses ini, kami juga berupaya keras untuk memastikan bahwa semua yang kami lakukan dapat memenuhi ekspektasi dalam uji tuntas atau due diligence rantai pasok. Dengan menggabungkan semua standar ini yang dimulai dari tahap awal sekali, yaitu fase eksplorasi dan pengembangan, hingga menjalani operasional dan juga pemrosesan mineral. Dan dengan mengkombinasikan semua standar di 3 fase ini, kami berhasil membuat standar berikutnya, yaitu standar chain of custody atau rantai pengawasan. Standar ini dengan standar-standar lainnya membantu melaksanakan proses due diligence atau uji tuntas untuk proses supply chain yang layak. Dan kami sudah menerima banyak pihak yang mengungkapkan ketertarikan mereka ingin mendapatkan bahan mentah mereka secara bertanggung jawab dan karenanya mereka ingin memastikan seluruh rantai pasok mereka memang sudah aman. Dengan standar terintegrasi baru ini, kita sudah mengcover seluruh tahapan pertambangan maupun rantai pengawasan atau chain of custody. Sekarang saya persilakan kepada rekan saya Pierre. Mohon maaf kepada Emmy, saya kembalikan. Terima kasih Michelle.
Saya harusnya tadi sudah menjelaskan bahwa Michelle Smith itu adalah assurance director kami, dan selama beberapa tahun terakhir beliau telah berjasa besar mengembangkan standar ini. Namun saat ini tugas beliau sudah menjadi jauh lebih besar karena lebih banyak perusahaan tambang yang ingin melakukan audit, dan karenanya beliau sekarang berfokus pada auditing dan quality assurance. Karena itu saya persilakan kepada Pierre, direktur standar kami, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Namun saya ingin membahas sedikit tentang apa sebenarnya IRMA ini. Yang pertama, ini belum disepakati atau disetujui oleh board kami. Yang Anda baca saat ini bukan dokumen final. Justru kami mengundang Anda untuk memberikan masukan, yaitu kira-kira draft dokumen IRMA ini apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus disampaikan. Ini adalah masih dalam proses, dan karena itulah Anda masih memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada board of director kami. Jadi, di awal setiap bab, Anda akan melihat ada catatan khusus, yaitu apa saja isu yang dihadapi, apa masukannya, apa tantangannya, apa saja perbedaan pendapat yang terjadi, dan masalah apa yang sedang kita coba selesaikan. Bahkan, Anda akan menemukan di catatan tersebut ada pertanyaan dari kami kepada Anda sebagai ahli. Apakah Anda ahli dari seluruh topik yang terkait standar IRMA atau hanya pada beberapa bab tertentu? Masukan Anda sangat berharga bagi kami, khususnya terkait dengan upaya kita merevisi standar ini. Kemudian, konten ini akan ditampilkan juga dalam versi Excel jika Anda membutuhkan, dan kami juga memiliki versi Excel yang menjelaskan tahap-tahap eksplorasi dan pengembangan IRMA, sehingga Anda langsung mengetahui dengan pasti apa yang sesuai dengan Anda dan dipersilakan untuk menyampaikan komentar terkait hal ini. Bapak Ibu juga akan melihat pada bagian awal standar IRMA ini, disebutkan bahwa ini adalah form atau naskah bersama. Jadi ketika Anda membacanya sekarang, ini bukan dokumen final, namun Anda justru sedang diundang untuk memberikan masukan agar kita bisa menyusun dokumen final yang akhirnya akan disetujui oleh Dewan Direksi kami yang telah memasukkan berbagai komentar substansial yang akhirnya membantu proses revisi ini yang akhirnya menjadi dokumen final kami yang diharapkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Ada masukan-masukan yang sudah kami catat di dalam dokumen ini yang sekarang kami kembalikan kepada Anda. Masukan-masukan atau input ini berasal dari banyak sekali audit yang sudah terjadi di sistem IRMA, misalnya mereview atau meninjau standar lain, kemudian bagaimana menetapkan standar yang baik, kemudian membangun kesadaran publik, dan juga mendorong ekspektasi untuk melakukan praktik terbaik, kemudian mereview kembali isu-isu yang sedang bangkit dan menjadi hangat di diskusi internasional. Jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan seluruh dunia terkait yang disebut sebagai best practice, karena standar kita terus berubah selama 5 tahun terakhir. Kami sudah menerima komentar dari banyak dari Anda terkait dengan penyusunan draft standar eksploitasi dan pengembangan dan juga draft pemrosesan mineral. Kami sudah mengintegrasikan hal ini, khususnya dari draft pertama. Saat ini masih terbuka untuk seluruh masukan, dan kami sudah menambahkan isu-isu yang dibahas dan juga masukan dari auditor, dan kelompok kerja yang terkait juga telah memberikan masukannya kepada kami. Jadi di sini Anda akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan Anda melihat bahwa sebenarnya sudah banyak yang digarap sampai saat ini, dan kami masih tetap membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan masukan agar kita bisa mencapai standar final. Jadi apa saja perubahan yang kami usulkan di sini? Saya akan persilakan Direktur Standar kami, Pierre de Pascual, untuk menjelaskannya. Terima kasih banyak, Emi. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan para peserta di sini di webinar hari ini. Tujuan atau perubahan yang diusulkan di dalam standar ini adalah kita harus memahami bahwa perubahan ini diusulkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Namun, salah satu usulannya adalah, pertama, ada banyak sekali perubahan di dalam draft terintegrasi yang baru ini yang sifatnya struktural. Artinya, terkait dengan format dan gaya, dan bukan substansi. Karena kami telah mengintegrasikan ketiga standar yang ada, saya sudah
Emi tadi sudah jelaskan di awal, yang ditujukan untuk mencakup keseluruhan alur tambang dari eksplorasi, kemudian operasional sampai pemrosesan mineral. Kami harus mengubah beberapa istilah agar berbagai entitas dan berbagai proyek di berbagai konteks menjadi tetap relevan. Kami juga telah mengorganisir konten antar bab yang dipandang terlalu mirip. Misalnya, instruktur harus melakukan asesmen risiko, kemudian mengembangkan rencana manajemen, kemudian men-tracking atau melacak performa Anda, kemudian dimasukkan ke dalam rencana manajemen. Kami membuat penggunaan istilahnya lebih konsisten. Kami juga lebih memperjelas, khususnya ketika ada sub persyaratan-persyaratan yang begitu banyak, agar setiap pembaca merasa ini jelas, khususnya bagi perusahaan tambang yang sedang eksplorasi atau sedang operasional atau sedang memproses mineral, maupun bagi auditornya. Kami telah menutup sejumlah gap yang ada sebelumnya, misalnya dahulu ada elemen-elemen yang terlalu tersirat, atau mungkin tidak sejalan dengan struktur-struktur lain yang padahal strukturnya serupa. Kami berupaya meningkatkan konsistensi penggunaan istilah dan kriteria yang khususnya sangat mirip antar satu bab dengan bab lainnya. Terakhir, kami juga menghilangkan istilah tambang baru dan tambang existing atau yang sudah ada. Jadi, di dalam draft baru ini, Bapak Ibu tidak akan melihat istilah tambang baru dan tambang existing lagi, karena kami ingin menjaga konsistensi dan kedua jenis tambang ini hanya berbeda dari titik awal mula mereka sebenarnya. Kemudian terkait substansinya, kami memiliki beberapa bab baru yang sedang kami usulkan, ada 4 totalnya. Yang pertama adalah kesetaraan gender dan perlindungan gender. Sejak dari standar 2018, Bapak Ibu kalau sempat melihat pasti mengetahui bahwa isu gender, kesetaraan gender selalu disebutkan di dalam standar tersebut di berbagai babnya. Jadi tidak ada satu bab khusus yang membahas kesetaraan gender dan perlindungan gender saja di standar sebelumnya. Jadi, untuk memperkuat isu ini, kami memutuskan untuk membuat isu ini dikhususkan dibahas dalam satu bab. Satu dari 4 bab baru yang ditambahkan. Jadi, kemudian kami mengusulkan selain gender ini juga manajemen stabilitas fisik, manajemen lahan dan tanah, dan kemudian pencarian rantai pasok mineral yang bertanggung jawab. Jadi ini semua merupakan beberapa bab yang kami usulkan agar dimasukkan, termasuk dalam tahap pemrosesan mineral. Ada 2 bab yang tidak memiliki headline khusus, namun saat ini sedang dikonsolidasi, yaitu sianida dan manajemen sianida dan merkuri. Dan saat ini, bab-bab ini digabungkan ke dalam chapter atau bab-bab yang ada untuk menghindari tumpang tindih atau pengulangan dan ketidakkonsistenan. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa saya tadi sudah melihat ada pertanyaan-pertanyaan masuk ya. Silakan Bapak Ibu gunakan kolom Q&A di Zoom untuk menuliskan pertanyaan Anda. Nanti kita akan ada waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau kita membahas substansi perubahan, saya tidak akan membahas semuanya dan sebagaimana Emi jelaskan tadi, kami mencoba memaksimalkan dan berusaha memperjelas sekali panduan ini walaupun masih draft agar seramah pengguna mungkin, agar bisa menjelaskan perubahan-perubahan apa saja, alasannya apa, kemudian hal-hal yang masih menjadi isu dan lainnya. Kami betul-betul ingin mendapatkan masukan dari Anda. Dan ada beberapa contoh dari seluruh contoh ini untuk menunjukkan berbagai perubahan yang kami usulkan. Jadi kita harus bicara juga soal bisnis berintegritas. Ini di bawah upaya untuk melibatkan masyarakat. Dulunya ada semacam sejumlah persyaratan di mana kepentingan informasi publik itu ada dan harus tersedia pada saat orang memintanya. Jadi auditor
harus melakukan verifikasi dan menjaminnya. Dan kemudian kita ubah ke semuanya ini menjadi persyaratan bagi perusahaan dan pengoperasian untuk secara aktif menginformasikan para pemangku kepentingan mereka bahwa informasi itu bukan saja tersedia tapi juga dapat diakses. Ada di sana, Anda tahu cara mengaksesnya, bagaimana Anda bisa meminta permohonannya dan bagaimana Anda mendapatkannya. Saya sampaikan tadi soal bab terkait kesetaraan dan perlindungan gender ini baru, terkait kesetaraan gender dan perlindungan gender kita berusaha untuk komprehensif, mencakup isu-isu, untuk memiliki kebijakan pada tempatnya, sampai juga melakukan penilaian risiko dan juga peluang terkait gender, melakukan pengelolaan untuk mengatasi permasalahan dan peluang, ada juga pemantauan dan juga melaporkan terkait kemajuan. Prinsip yang kedua, yaitu terkait untuk planning and financing untuk legacy atau warisan, maka kita bisa mendapatkan konsen atau persyaratan permintaan. Dan nanti kita akan buat tersedia dan ke semua perubahan yang ada di sini, di mana dalam hal bahasa italik ini hanya klarifikasi bahasa saja, tapi butuh untuk mendapatkan klarifikasi terkait untuk persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, karena ini isu yang sangat penting dan juga terkait remedy agreement, persetujuan untuk memulihkan keadaan untuk pemilik hak adat, tanah adat untuk bisa menyetujui persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan tersebut. Dan di sebelah kanan, terkait perencanaan dan pembiayaan untuk reklamasi dan penutupan tambang, kita tambahkan klarifikasi dan kita menyampaikan beberapa cara untuk melakukan klarifikasi untuk semua perusahaan pertambangan dan pengoperasian tambang, apa yang harus dilakukan kalau pemerintah tidak memberikan sebuah upaya memberikan jaminan untuk melakukan pemantauan. Untuk tanggung jawab sosial, sekali lagi Anda akan dapatkan aksesnya ke dalam slide dan semuanya transparan dan detail dalam draft. Tapi di bawah K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah betul-betul saya rasa menjadi prioritas utama di seluruh sektor pertambangan untuk cukup lama waktunya, maka kita sudah tambahkan 16 lagi persyaratan. Salah satunya yang paling penting adalah terkait dengan ekspansi di dalam standar draft yang kita miliki, kita tambahkan bahwa ILO, Konvensi ILO tahun lalu harus memiliki resolusi untuk memasukkan sebuah lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan itu menjadi prinsip kelima dari hak-hak masyarakat. Kita sudah mengelaborasi persyaratannya, rekomendasinya, dan pernyataan-pernyataan yang mengikuti resolusi tersebut agar memastikan kita bisa mengatur sejumlah akuntabilitas persyaratan kebijakan di setiap level, di setiap kontraktor, di berbagai laporan-laporan training, prosedur, persyaratan, dan lain-lain. Dan di bawah bagian hal lainnya, community health and safety adalah kadangkala kita memiliki high risk area, area yang sangat berisiko tinggi, kita harus melakukan revisi dan kita harus melakukan perubahan untuk bisa membuat bab ini dengan uji kelayakan OECD untuk rantai pasokan yang bertanggung jawab dari mineral dan juga wilayah yang beresiko tinggi. Karena ini direkognisi dan dianggap sebagai yang paling maju, maka ini standar yang paling praktis atau norma-norma yang kita terapkan dan kita juga mencari komen, input, saran, dan panduan dari hal-hal tersebut. Pada akhirnya prinsip yang keempat dari draft yang merupakan standar IRMA di bawah tanggung jawab lingkungan hidup, banyak perubahan yang terjadi di sini dan ada 2 bab baru yang sudah disampaikan sebelumnya terkait pengelolaan lahan dan limbah terkait dengan bagian pengelolaan air, tapi juga diaplikasikan untuk pengelolaan lahan dan air, dan kita melihat dari draft untuk pemrosesan mineral,
stabilitas yang juga baru di sini. Kita mengatur sedikit bagaimana kita menangani tailing dan juga waste truck dan bisa kita lihat bahwa inti dari bahan limbah ini bisa juga mencakup tipe-tipe limbah lainnya apakah berbahaya, tidak berbahaya, dan juga mencakup secara luas beberapa bahan materi yang berbahaya. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan dan highlight di sini, dan saya rasa Anda akan mencari detailnya nanti dalam bentuk PDF yang tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, di bawah greenhouse gas emission, emisi gas rumah kaca, dan CO2, emisi CO2. Banyak yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Jadi kita juga memiliki kepentingan di IRMA untuk memperkuat, merevisi, mengembangkan persyaratan-persyaratan baru, khususnya terkait dengan pengurangan emisi, target energi, energi terbarukan, agar masuk ke skop 3 dan tercakup, sebagaimana ini adalah bagian yang terbesar sekali di beberapa entitas pertambangan dan situs pertambangan terkait dengan pemanasan global, verifikasi pihak ketiga, pelaporan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk standar yang terpadu terkait dengan proses dari berbagai pengoperasian dan apa yang dijalankan oleh perusahaan tambang, tapi kita merilis versi draft-nya di 2020 untuk ditinjau oleh publik dan diberikan komentar. Jadi kita punya versi 2 yang saat ini kita ingin dapatkan masukan-masukan dan menerima respon di tahun 2020. Perubahan utamanya adalah ditambahkannya 2 model akuntansi, yaitu yang disebut sebagai control blending dan book and claim, agar selaras dengan realita dan apa yang sudah kita lihat dan bagaimana secara institusi atau organisasi seperti ISO melakukan upaya normalisasi atau memberikan rekomendasi terkait rantai pasok yang bertanggung jawab. Ada panduannya di situ, termasuk dengan beberapa contoh-contoh nyata praktis dari rantai pasok yang diambil dari contoh-contoh yang kita miliki di dalam standar sistem IRMA. Jadi bagaimana kita bisa berpartisipasi. Masa konsultasinya adalah 3 bulan sampai akhir Januari. Banyak sekali cara berpartisipasi, semua masukan akan kami terima dan akan dimasuk di dalam rangkuman secara publik. Kalau komentar Anda ingin dipertimbangkan secara rahasia sehingga tidak kita publikasikan, kita buka nama atau afiliasi, boleh saja. Anda hanya tinggal membuat klarifikasi kepada kita pada saat Anda memberikan kontribusi dari Anda. Ada cara-cara yang saya sampaikan sebelumnya untuk berkontribusi. Yang pertama adalah platform yang didedikasikan secara online dan kita bisa melihat di sini adalah responsiblemining.net/comments2. Jadi Anda bisa melihat di sini tentang standar 2.0 online comment dan ini termasuk standar-standar yang Anda bisa akses untuk setiap bab-bab dari draft yang baru, memberikan komentar untuk masing-masing setiap persyaratan, menangani pertanyaan-pertanyaan terkait konsultasi kalau Anda ingin, dan juga Anda bisa mengupload atau kalau Anda ingin mengirim sebuah kontribusi yang padat, generik, lewat PDF, Anda bisa upload di platform ini. Kalau tidak Anda siap untuk bisa memberikan kontribusinya lewat email kepada comments@responsiblemining.net, itu email kita. Anda bisa gunakan WhatsApp untuk mengirimkan teks, apakah suara, dan pada akhirnya Anda juga bisa menggunakan surat pos untuk mengirimkan kepada kantor IRMA terkait masukan yang ingin Anda berikan. Dan satu hal terakhir yang ingin saya soroti di sini terkait kelompok kerja. Saya rasa mungkin ada beberapa anggota kelompok kerja di dalam call kita ini. Sampai saat ini, IRMA dan sepanjang 1 dekade keberadaannya sudah menyelenggarakan dan membentuk beberapa kelompok kerja untuk menginformasikan secara khusus bab-bab yang penuh tantangan, ada 10 sekarang dengan lebih dari 140 lebih para ahli atau pakar
dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua standar draft yang kita buat ini, masih belum disahkan, ditandatangani oleh kelompok kerja, karena mereka tidak diminta untuk mengambil konsensus, tapi kita ingin memasukkan semua komentar, umpan balik, dan hal-hal lainnya. Jadi kita harus berkumpul kembali dengan para anggota kelompok kerja ini. Dan kita akan butuh saling tukar informasi. Kita sudah meng-highlight beberapa kelompok kerja di dalam draft untuk mencari partisipasi yang aktif dan juga relawan kami terima, siapapun kami terima, dan sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa ini bukan semata-mata pemikiran kelompok saja, tapi ada masyarakat sipil yang ikut serta sektor swasta, para ahli, akademisi, dan kesemua kategori pemangku kepentingan lainnya. Dan sekarang saya akan serahkan kembali kepada Amy untuk bicara lebih lanjut tentang proses pengambilan keputusan. Terima kasih Pierre, dan terima kasih sekali lagi kepada begitu banyak anggota kelompok kerja yang sudah membuat konten siap untuk bisa mendapatkan sebuah peninjauan publik secara besar-besaran. Jadi bagaimana keputusan akan dibuat ke depannya? Pasti versi berikutnya dari standar IRMA harus disetujui oleh para Dewan Direksi Pemangku Kepentingan IRMA, dan mereka akan mengambil keputusan tentunya yang terdiri dari pandangan-pandangan semua pemangku kepentingan dan juga para pemegang hak adat, dan mereka akan mengikuti konsultasi dan proses yang berlangsung. Sebagaimana Michelle sudah sampaikan sebelumnya, kita punya kode ISEAL di depan kita yang membuat kita bisa melihat isu-isu dari kita menjalankan secara apa yang diharuskan seperti yang diminta oleh ISEAL dan mengikuti kepatuhan-kepatuhan lainnya untuk betul-betul siapa yang akan Anda ingin jangkau, siapa yang tidak ada di ruangan. Ini bukan siapa yang paling banyak kasih komentar, tapi memastikan bahwa kita paham semua perspektif yang ada dari mereka yang terdampak dari pekerjaan ini. Dan juga bahwa draft dari standar ini selaras dengan misi visi IRMA untuk menciptakan nilai untuk semua dan membangun kepercayaan untuk semua pengguna. Jadi saya ingin tekankan, kita ingin mendengarkan dari Anda semua dan betul-betul memastikan bahwa kita memahami perbedaan bagaimana standar ini dapat ditafsirkan, diterjemahkan di berbagai tambang, di berbagai negara, di berbagai lokasi dan bisa lebih diakses dan digunakan oleh masing-masing orang. Dan ketika kita membuat langkah kita ke depan, sebagaimana Pierre katakan bahwa ini adalah sebuah periode waktu 90 hari untuk ditinjau publik. Pada saat itu kita akan melihat bab terkait responsible sourcing dan kita akan melihat kelompok kerja yang bekerja saat ini untuk bisa menangani kebutuhan-kebutuhan dari bab terkait responsible sourcing yang sangat baik sekali terkait dengan pemrosesan mineral, bab itu saja itu akan keluar lagi, butuh 60 hari untuk Anda melihat bab tersebut yang mungkin hilang dari draft yang besar, tapi kita ingin dapatkan feedback yang Anda dapatkan lewat draft konsultasi ini akan mengubah banyak hal di dalam bab-bab tersebut dan artinya kita butuh putaran berikutnya untuk melakukan sebuah resolusi konsultasi publik lainnya. Jadi kita ingin agar ini masuk sampai dengan awal pertengahan 2024 dan proses untuk bisa melakukan finalisasi ini adalah pertengahan 2024 dan kemudian ada panduan-panduan baru untuk perusahaan pertambangan yang akan melakukan aplikasi untuk auditor, masyarakat adat dan juga untuk para tenaga kerja akan menggunakannya. Dan tentu saja, semua perubahan ini artinya kita membutuhkan proses transisi yang benar. Sehingga jika Anda sudah dilibatkan dalam hal ini, jangan khawatir karena nanti kami akan terus masuk Anda dengan informasi-informasi yang relevan dan silakan jika ada yang ingin bertanya, gunakan chat atau Q&A. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk sekarang. Sebentar lagi rekan-rekan kita akan menjawabnya secara langsung. Namun silakan jangan ragu untuk masukkan pertanyaan-pertanyaan Anda kembali di kolom Q&A. Terima kasih.
Terdapat dua komponen yang saat ini sedang ingin kami bahas terkait transisi, yaitu khususnya transisi dari standar existing ke standar yang terbaru yang akan direvisi sekarang. Bagian pertamanya adalah dalam hal timing atau pengaturan waktu, sementara bagian kedua adalah mekanika prosesnya itu sendiri. Jika kita melihat sisi timingnya, begitu standar finalnya telah diselesaikan dan diadopsi dan mulai berlaku, maka ini akan menjadi tanggal pemicu dimulainya proses transisi. Situs-situs yang sudah terlibat dalam proses ini akan diperbolehkan memilih apakah ingin mengikuti versi pertama sampai periode waktu tertentu atau mereka mau bertransisi secara langsung untuk lanjut ke versi 2 dengan audit jika memang hal itu yang paling pas bagi mereka. Kami akan menanyakan kepada para peserta yang baru bergabung di sistem ini, apakah mereka ingin memulai dari proses versi 2 langsung, dan setiap audit yang dilaksanakan sejak awal proses transisi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka waktu yang akan kita tetapkan dan kita terbitkan. Setelah periode transisi tersebut, kita kemudian akan menggunakan versi kedua. Dan versi ini adalah versi yang akan ditetapkan dan mencakup proses verifikasi. Jadi para pihak nanti akan bisa memilih pada titik mana mereka ingin melakukan audit. Dan selain itu, versi ini juga memiliki banyak tool atau alat atau hal-hal yang memperkaya konten standar yang ada. Saat ini kami sedang mengupdate semua elemen tersebut dan saat ini tentunya banyak komentar-komentar yang sedang masuk ke proses revisi ini dan kita juga akan memiliki suatu dokumen yang disebut crosswalk. Artinya dokumen yang sebenarnya didasarkan pada dokumen orisinal dan kita juga akan melihat beberapa draft masukan-masukan di dalam dokumen tersebut. Dan kemudian ada juga tool atau alat yang kita gunakan untuk melakukan proses self-assessment dan melacak temuan-temuan audit untuk memastikan apa saja yang bisa diukur dan sudah baik. Dan kita juga menggunakan mind measure yang akan segera di-upgrade dari versi 1 menjadi versi 2. Kita juga akan melakukan sesi-sesi pelatihan untuk membantu para tim audit kita untuk berpartisipasi di dalam berbagai topik ini dan meningkatkan pemahaman mereka. Dan kemudian ada juga sesi pemberian informasi kepada pemangku kepentingan di mana para stakeholder akan diundang untuk lebih memahami proses ini seperti apa. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Q&A yang terkait dengan proses penjaminan kualitas atau assurance. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, kemudian kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait langsung dengan standar. Pertanyaan pertama adalah, apakah IRMA memperluas daftar auditor yang terakreditasi? Kami memang saat ini sedang memperluas koneksi atau jaringan dengan firma-firma audit sejak bulan Juni musim panas tahun ini dan kami juga sudah mendapatkan banyak minat dari para firma auditor tersebut. Banyak dari mereka sudah mengirimkan aplikasi kepada kami. Yang kedua, apakah panduan auditing ini akan tersedia untuk 2.0? Saat ini kami sedang mengerjakan hal ini untuk mempersiapkan dokumen pendukung tersebut termasuk panduan bagi auditor. Panduan ini akan dikembangkan sambil menunggu masukan dan komentar dari para pihak dan akan segera diupdate seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, apakah IRMA merancang software API agar perusahaan-perusahaan dapat men-streamline atau memudahkan atau mensatu atapkan sistem pelaporan mereka dengan standar lain dan kerangka lain? Jawabannya adalah kami memahami bahwa saat ini kita sedang memiliki kesempatan besar untuk melihat sistem pelaporan dan data kita masing-masing. Kemudian kita bisa mencari cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif yang sangat berfokus pada memudahkan pengalaman pengguna. Pada tahun 2024, kami akan menunjukkan sejumlah opsi teknologi terkait hal ini. Sekarang saya akan persilakan kepada tim saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Saya bisa melihat ada satu pertanyaan di sini yang terkait dengan apakah perusahaan harus menunggu agar versi berikutnya keluar atau harus mulai terlibat sejak saat ini. Saya lebih menyarankan agar perusahaan langsung terlibat sekarang juga, gunakan standar IRMA seperti adanya saat ini agar Anda bisa mendapatkan fleksibilitas, khususnya ketika nanti versi kedua muncul, Anda dapat pilihan yang lebih besar lagi, karena misalnya saat ini Anda ada isu-isu yang belum bisa dihadapi, namun di versi berikutnya ada isu yang ingin Anda tangani secara langsung, ini justru lebih menguntungkan jika dimulai dari sekarang. Dan Anda juga bisa meningkatkan ekspektasi Anda terkait sistem ini. Saya tidak akan menunggu lama. Bapak Ibu yang sudah mengenal Irma sejak lama, Anda pasti mengetahui bahwa kami memang betul-betul sistematis dalam mengerjakan pekerjaan kami. Standar yang sedang diupdate ini betul-betul dirancang sehati-hati mungkin agar seluruh stakeholder merasa nyaman. Jadi kami paling tidak tahu bahwa ketika brand-brand besar itu meminta supplier mereka untuk menjalankan suatu standar, ini bisa terjadi dan akan lebih mudah jika Anda memulainya dari sekarang. Jadi tidak perlu menunggu lama. Ada pertanyaan lagi, berapa lama proses transisi ini berlangsung? Apakah 12 bulan, 18 bulan? Kami belum memastikan apakah periode transisinya 12 atau 18 bulan, yang pasti akan disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Direksi kami, namun pastinya waktunya akan cukup. Tidak akan terburu-buru sehingga setiap situs tambang bisa dengan mudah melakukan transisi tersebut. Betul, dugaan kami 1 tahun. Namun kami akan pastikan bahwa semua perusahaan yang sudah terlibat tidak merasa dipaksa untuk bergerak terlalu cepat agar mereka betul-betul nyaman mengerjakan proses transisi ini. Saya juga tadi lupa menyebutkan bahwa mengingat standar ini saat ini sedang menjalani proses editing dan tentunya nanti akan direvisi juga, kita juga akan masukkan proses revisi ini di saat membuka komentar publik pada tahun 2024. Silakan Alan. Ada pertanyaan lain, yaitu bagaimana standar ini selaras dengan peraturan nasional dan Uni Eropa. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, saya coba jawab ya. Sebagaimana disebutkan dalam presentasi tadi, Irma selalu mencoba dan menurut saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyelaraskan norma dan standar yang ada dengan regulasi dan standar yang ada saat ini, dan ini termasuk di dalam versi revisinya. Anda akan melihat banyak sekali kutipan yang menunjukkan keselarasan antara IRMA dengan peraturan nasional dan Uni Eropa. Salah satu yang akan kami perbaiki ke depan adalah kami akan semakin memperjelas keselarasan hal ini, dan kami akan menyebutkan banyak contoh peraturan lainnya di mana suatu bab betul-betul selaras dengan regulasi-regulasi existing. Jadi, peraturan-peraturan yang baru keluar sudah diperhitungkan, dan kami masih terus mereviewnya sambil terus mereview semua masukan Bapak Ibu untuk menciptakan versi terbaru. Saya juga bisa lihat di sini ada pertanyaan yang sangat spesifik. Kita akan langsung saja, dan saya akan undang Pierre dan Michelle untuk menjawabnya, yaitu mekanisme keluhan atau pengaduan, bagaimana sistem pengaduan ini dimasukkan ke dalam sistem Sirma ini, apakah setiap bab ini memiliki sistem pengaduan yang berbeda-beda atau semuanya bisa disatukan atau di streamline. Jadi pada dasarnya penanya menanyakan apakah nanti perusahaan bisa dihukum lebih dari sekali kalau ada komponen-komponen yang mereka tidak sengaja langgar. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menyamakan ekspektasi kita terkait dengan sistem atau mekanisme pengaduan. Saya persilakan Pierre dan Michelle jika ingin menjawab pertanyaan ini yang sangat spesifik. Namun jika tidak, mungkin kita bisa duduk dulu, kita sabar dulu, kita jawab nanti setelah kita teliti lebih lanjut. Kemudian ada juga pertanyaan lain yang menyatakan bagaimana jika tumpang tindih. Saya ingin menyampaikan satu saja. Ini kami dengar dari perusahaan-perusahaan tambang, bahwa kita tidak boleh melihat standar ini berdasarkan per kriteria, kemudian semacam dibuat checklist, satu sudah, dan kemudian selanjutnya, hampir tidak mungkin. Kita harus memandangnya sebagai sebuah sistem.
dan kita melihatnya sebagai gambar besar yang berisi berbagai persyaratan untuk misalnya merevisi, mengakses, memperkuat, mengkonfirmasi proses-proses yang ada di dalam rencana manajemen Anda. Jadi, kalau kita menerima satu atau dua saja, Anda tidak membutuhkan suatu mekanisme khusus terpisah untuk menyelesaikan atau memenuhi setiap kriteria. Anda bisa saja menggunakan satu sistem untuk memenuhi semua kriteria tersebut, termasuk dengan sumber-sumber bukti yang sama. Ada lagi pertanyaan terkait dengan eksplorasi dan pengembangan. Apakah kita mengusulkan agar melanjutkan draft standar yang ada? Bagus sekali jika perusahaan Anda sudah mulai mengerjakannya, Pak. Jika kita melihat draft konsultasi yang sudah ada, sebenarnya dia sangat mengakomodir masukan agar bisa diperbaiki lebih lanjut ke depannya. Jadi saat ini kami sedang menyusun draft konsultasi dan Anda juga bisa mendapatkan Excel sheet-nya yang menjelaskan apa saja persyaratan untuk eksplorasi dan pengembangan. Jadi silakan jadi menurut saya lebih baik Anda betul-betul masuk langsung ke versi terbaru ini karena Anda akan melihat peningkatan-peningkatan kualitas dalam dokumen yang terbaru dibandingkan yang sebelumnya. Ada pertanyaan lain? Apakah mungkin bagi perusahaan-perusahaan Rusia untuk bergabung ke dalam kelompok kerja? Pertanyaan bagus sekali. Menurut saya, dan saya minta pandangan PR juga, kita harus pastikan juga karena ada kaitannya dengan sanksi. Dan ada panduan internasional juga terkait hal ini. Jika tidak ada masalah, tentunya kami dengan senang hati mengundang semua pihak untuk menggunakan standar IRMA agar bergabung dengan Pokja ini dan memberikan komentar dan pandangan Anda agar bisa meningkatkan standar ini. Tentu konteks Rusia sangat penting bagi kami. Saat ini, seluruh dunia memproduksi material-material yang bisa membantu kita untuk melakukan transisi iklim. Karena itulah kami harus merujuk kepada panduan internasional terkait hal ini terlebih dahulu. Biar silakan, mungkin ada aspek-aspek yang bisa Anda jelaskan lebih lanjut. Tidak masalah sama sekali, dan sekali lagi kami tentunya dengan senang hati ingin mengundang para peserta yang begitu beragam dari berbagai latar belakang agar kelompok kerja kita betul-betul relevan dan cocok untuk mengatasi isu ini. Tadi ada pertanyaan dan juga masukan di Q&A terkait dengan manajemen lanskap dan juga sourcing bertanggung jawab. Kami sudah mencatatnya, namun sekali lagi saya mengundang Anda sekalian, termasuk Emmanuel dan lainnya, untuk memberikan pandangan atau komentar Anda secara online atau via email. Sehingga kita bisa secara formal mengintegrasikan semua masukan tersebut, dan Anda juga bisa diperkenankan untuk menjabarkan lebih lanjut pandangan Anda masing-masing tersebut. Dan jangan anggap komentar-komentar yang masuk di chat box ini hanya sebagai komentar, namun kita betul-betul akan memastikan apa sebenarnya makna atau pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan. Namun, saya paham bahwa ruang chat ini sangat kecil, jadi silakan tambahkan masukan Anda sebanyak mungkin sehingga memastikan semua orang memahami pesan Anda dengan benar. Kemudian, apakah ada standar yang terpisah yang diperlukan untuk dalam hal pengelolaan atau pengolahan mineral? Jika standar terbaru ini sudah difinalisasi dan kami sudah memiliki auditor, jadi diharapkan tahun depan standar ini sudah akan selesai pada pertengahan 2024 dan nanti kelompok auditor akan mulai menjalankannya dan melakukan audit. Namun saat ini sifatnya masih draft konsultasi sehingga Bapak Ibu betul-betul dapat gambaran sekarang arah kita kemana. Sehingga Anda bisa betul-betul mempersiapkan diri Anda untuk berkontribusi dan meningkatkan praktik di lapangan sekarang. Dan saya rasa dengan ini kita sudah hampir menjawab semua pertanyaan yang di sini kita sudah di penghujung acara kita, melihat ke depan, dalam beberapa minggu ke depan kita akan juga menyelenggarakan webinar dengan topik-topik yang serupa, dengan audiens yang khusus. Kalau memang ada hal yang menjadi kepentingan buat Anda yang Anda ingin kita lebih mendalami topik ini, kasih email ke kami, kasih tahu topiknya, kita bisa buat diskusi kecil satu persatu dan juga menyelenggarakan webinar
dengan topik di mana orang-orang banyak bisa dilibatkan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita hari ini. Kami sangat menantikan untuk mendengarkan komentar Anda, untuk bagaimana Anda bisa memberikan masukan untuk berbagai standar 2.0 dari IRMA, Initiative for Mining Assurance. Terima kasih banyak semuanya.